Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan dalam waktu yang berulang dipesankan oleh Pak Moderator, maksimum 10 menit saya coba manfaatkan. Tentu ini bukan sebuah sesi untuk secara ekstensif menyampaikan hal-hal yang sifatnya kognitif, tapi sekedar selintas untuk menjelaskan mengapa perlu kita menyusun policy brief. Lanjut. Ada proses panjang untuk sebuah kebijakan disusun. Harapannya tentu karena nama public policy ingin kemudian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih murah, lebih baik misalnya, dan benar. Ada lanjutan di bawahnya bahwa itu kemudian harus dilakukan dengan cara yang benar, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Lanjut. Tetapi kemudian memang tidak mudah untuk mencapai itu. Terutama kalau kita melihat ada sangat banyak definisi tentang public policy, tapi secara inti misalnya dikatakan whatever government choose to do or not to do. Dan begitu kemudian memilih mana yang dilakukan atau tidak dilakukan, ada ruang untuk kemudian di dalamnya ada soal preferensi, ada soal values, ada soal banyak hal yang melekat. Padahal di sisi lain, public policy adalah di situ saya berikan kuning, respon terhadap berbagai masalah atau kebutuhan konkret. Ada soal public needs, ada soal public concern dan seterusnya. Dia diharapkan menjadi upaya untuk memecahkan, untuk ada problem solving di situ, ya? Dan ada demi kepentingan orang banyak. Lanjut. Ya, ini juga sama dengan demikian. Kalau kita misalnya saya bisa lihatkan di sini, misalnya respond to health needs. Jadi ada konteks kepentingan orang banyak di bidang kesehatan misalnya. Lanjut. Ini juga bagaimana tercapai ekuitas dan seterusnya. Lanjut. Dan tujuan yang begitu besar yang ingin dicapai di dalam sebuah kebijakan publik itu memang kemudian disusun dalam sekian tahapan yang kalau kita ikuti tahapannya sebagai sebuah siklus, kembali ada ruang-ruang di mana kemudian pilihan dari government, pilihan dari pemerintah itu akan dipengaruhi oleh value-nya, akan soal pilihan, akan soal preferensi, akan soal kepentingan-kepentingan dan seterusnya. Lanjut. Sehingga misalnya dari sangat banyak formula untuk menyusun kebijakan publik, saya sangat senang misalnya untuk mengemukakan teori Easton, yaitu teori sistem, bahwa decision making atau policy making proses adalah sistem. Ada input, bisa soal demand, support, resources, ada proses untuk menghasilkan outputnya public policy. Proses itu seringkali kemudian dinamai dalam teori sistem ini sebagai black box of policy making, gitu. Sebuah kotak hitam dalam proses pengambilan keputusan yang di dalamnya kemudian seringkali terjadi bargaining position antar elit, antar aktor, ada soal tawar-menawar, ada soal kepentingan interest dan seterusnya. Kembali ini ruang untuk kemudian pada saat menentukan choose to do or not to do itu ada pengaruh-pengaruh dari nilai, kepentingan, preferensi dan seterusnya. Lanjut. Dalam konteks itu menjadi begitu penting peran akademisi, peneliti dan seterusnya. Di ruang itu kemudian kita bisa masuk. Lanjut. Ya. Sehingga kalau dicoba digambarkan misalnya tentang berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyusunan kebijakan publik, kita lihat bahwa mau tidak mau ada selain policy konteks di situ ada soal evidence. Di situ ada soal data, ada soal hasil research, ada soal kemudian penelitian dan sebagainya. Ini memberi ruang tentunya. Lanjut. Tentu lainnya ada juga tadi soal lobbyis dan sebagainya, ya. Tetapi ada political context, berulang diskusi sejak pagi sampai siang menunjukkan itu. Ada soal siapa pemegang kekuasaan dan seperti apa, kemudian kecenderungan arah pembangunannya. Tetapi kembali ada the evidence di sini, soal ada kredibilitas, ada soal metode yang digunakan dan seterusnya. Lanjut. Sehingga proses implementasi dalam proses penyusunan kebijakan sampai implementasi ternyata kemudian memang seharusnya sebelum itu ada soal research-nya yang kemudian menjadi dasar sebagai penentu disusunnya evidence based policy gitu. Lanjut. Ini sebuah kembali menjadi bentuk artikulasi untuk mengatakan begitu penting kontribusi riset dalam kebijakan, ya. Kalau tidak dengan data dan riset yang tajam sulit untuk mencapai pada tujuan yang kita harapkan, ya. Ada konteks theory driven evaluation, ada bagaimana kebijakan, research, data bisa kemudian mempengaruhi agenda setting dalam penyusunan kebijakan dan seterusnya. Lanjut. Ya, policy analysis, ya, apakah studi, apakah research, kita lihat dia menjadi bagian yang berperan dalam memformulasi kebijakan publik.
dalam mengevaluasi implementasi sebuah kebijakan, atau kemudian bahkan menjadi dasar berikutnya melakukan rekomendasi, analisis of policy atau analisis for policy nantinya, untuk menyusun kalau begitu kebijakannya seperti apa, diperbaiki, ditambahkan, determinasi, dilanjutkan dan seterusnya, ya, dengan berbagai ukuran. Oke, lanjut sebelumnya. Tapi pada kenyataannya tadi Prof. Laksono pagi hari sudah berbicara, ada jarak yang terentang antara policy maker, antara pengambil keputusan dengan peneliti gitu. Dan ini bicara soal jarak bukan hal yang mudah tadi. Terlalu jauh, tidak terdengar berbagai research kita, data-data yang bagus yang harusnya kemudian menjadi input dalam pembuatan evidence based policy, terlalu dekat, akan kehilangan independensi dan daya kritisnya misalnya. Tetapi tetap jarak itu menjadi menentukan. Lanjut. Ini juga mengapa perlu, karena kalau tidak efektif, pemborosan, masalah tidak terpecahkan, masalah baru bahkan muncul dengan lebih kompleks seperti itu. Jadi public policy yang baik katanya seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya gitu ya. Tapi tidak mudah. Lanjut. Karena itulah kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi penting untuk menyusun policy brief. Karena policy brief akan menjadi jembatan, menjembatani celah atau jarak antara penelitian yang sudah dilakukan, antara berbagai studi yang menghasilkan data yang tajam dengan para pengambil kebijakan. Karena policy brief akan menginput, memberikan fakta yang basicnya research kita, data untuk memberikan kontribusi positif dalam proses pembuatan pengambilan kebijakan untuk perbaikan dan seterusnya. Lanjut. Apa itu policy brief? Ini bisa singkatnya karena memang biasanya sesinya khusus untuk how to write policy brief. Jadi pasti nggak akan bisa dalam waktu 10 menit. Tapi fungsinya menjelaskan, menyampaikan urgensi, menyajikan rekomendasi kebijakan atau implikasi dari rekomendasi tersebut. Ada sekian policy options yang kita sodorkan dengan plus minus. Benefit dari option policy ini begini, disbenefitnya ini dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa memilih yang terbaik nanti yang direkomendasikan. Lanjut. Dia bisa berada dalam dua posisi, advocacy brief, kemudian bisa menyarankan policy action yang harusnya dilakukan oleh para pengambil kebijakan, tetapi bisa pula kemudian menjadi objective brief, memberikan informasi berimbang untuk membentuk opini policy maker. Sekali lagi, policy maker tidak value free, di belakangnya selalu ada, ya, di kepalanya ada soal nilai dan sebagainya, perlu kemudian dibentuk opininya secara berimbang dengan kekuatan data hasil research. Lanjut. Frameworknya kurang lebih seperti ini. Ada soal policy community atau policy stakeholder, kebijakan publik, disitulah menjembatani supaya policy audience nanti kemudian mendapatkan informasi hasil penelitian secara praktis dan tadi persuasif, ada disebut sebagai dengan cara yang persuasif nanti kemudian memberikan, kalau istilah pagi tadi Prof. Laksono, memberi input atau koreksi tanpa mempermalu. Ya Prof, seperti itu. Lanjut. Pengertiannya banyak Bapak Ibu sekalian, ini bisa slide-nya nanti diberikan sehingga tentu tidak perlu detail dibacakan, ada banyak rekomendasi sebagai key untuk communicating research finding to policy actors. Lanjut. Jadi saya kuningkan misalnya di situ alat komunikasi, ya, dia terapannya problem oriented, ada memang sungguh-sungguh diharapkan menjadi solusi dari berbagai permasalahan, ya, setidaknya memberi arah ke sana. Ada soal keberpihakan, value driven, keberpihakan terhadap permasalahan dan keinginan untuk memberikan solusi dengan argumen yang komprehensif tetapi persuasif. Karena kita memberi evidence based, data yang kuat sehingga ya memang sulit untuk terbantahkan seharusnya kalau bisa disampaikan dengan cara yang baik. Lanjut. Ini beberapa contoh misalnya, boleh diklik. Ya, contoh selain yang sudah beredar yang Bapak Ibu diminta memilih. Ya. Saya nggak diminta oleh salah seorang untuk menjadi manajer campaign. Kalau nggak saya bilang yang ini, boleh ya. Seperti itu. Ya, tapi boleh diklik ininya, linknya. Diklik di ininya ya, oke. Dipindahkan sih tadi. Oke, nggak apa-apa lah. Tadi pada sudah diminta. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya saya mau memperlihatkan contoh dari banyak. Ada yang berkaitan dengan mental disorder nih, Prof. Budi anak lihat biasanya senang sama ini. Ada yang tentang kemiskinan dan seterusnya. Tapi dalam satu folder saya sudah berikan kepada panitia. Di sini harusnya linknya ada. Saya nggak bisa diklik. Lanjut. Ya. Komponennya ini, ingredientsnya seperti ini kurang lebih ya. Ini generiknya saja. Lanjut.
Oke. Lanjut. Ini strukturnya. Sebenarnya nanti mungkin saya klik sendiri ya, saya perlihatkan, buka sendiri. Lanjut. Ini kalau mau lihat satu tubuh policy brief, kadang-kadang dibagi proporsinya mulai dalam executive statement berapa persen, kemudian introduction-nya berapa, metodologi, itu kurang lebih seperti itu. Tapi memang kita sesinya bukan bagaimana menyusun, jadi lanjut saja, dicepatkan. Ya, ini juga, ya, ini elemennya didetailkan, executive summary judulnya seperti apa yang mengundang para policy maker untuk membaca lebih lanjut, harus kemudian atraktif, bisa menarik perhatian dan seterusnya. Lanjut. Ini juga lanjut saja. Alternatifnya antara lain ini. Tapi tetap saya mau perlihatkan beberapa. Ini alternatif. Lanjut. Evaluasi bagian dari ini. Lanjut. Kesimpulan penutup. Lanjut. Pertanyaannya, efektifkah policy brief yang sudah disusun berdasarkan sekian banyak penelitian? Itu pertanyaan kuncinya. Efektifkah proses panjang research yang dilanjutkan dengan penyusunan policy brief yang tentu tidak mudah. Dari 15, dari banyak kemudian hanya 15 jadi 5 dan akan dipilih nanti menjadi 1. Itu kan menunjukkan sebuah proses panjang. Saya hendak memperlihatkan efektif atau tidak dengan, lanjut. Mau nggak mau mesti klik ini. Bisa nggak di sini? Foldernya sudah ada. Boleh dibuka di ininya, di foldernya. Di ini September 4 ya. Oke. Ya. Misalnya mulai dari Mendikbud kembali ingatkan soal bonus demografi. Yang ini Mendikbud, sorry, bukan itu. Lanjut tadi. Boleh saya aja kalau sama. Oke. Oke. Ini ada berita, saya ambil dari Kompas News yang isinya adalah statement Mendikbud tentang bonus demografi. Ya, demographic windows ya. Kalau kita lihat itu ada tentang peluang di mana penduduk usia kerja meningkat, produktivitas meningkat dan seterusnya, tapi butuh kesiapan misalnya. Ingatkan soal bonus demografi. Lanjut ke sini. Sementara balik lagi ke yang tadi Tias. Oke. Ada nasib bonus demografi. Ini ada pernyataan dari pimpinan BKKBN sendiri. Jelek. Lanjut, bukan ini. Lambatnya. Oke, ini nih. Ini. Ya. Ini nasib bonus demografi. Boleh dilihat bawahnya. Bawahnya mau dilihatin. Atau ke bawah saja, bawah. Oke, di sana disebut tentang bonus demografi dan seterusnya ya oleh pejabat yang berwenang, Wendy Handana. Tapi saya mau lihatkan ujung awalnya, boleh lihat satu, balik lagi ke folder tadi. Ada proses menyusun dan itu sekian waktu sebelumnya, misalnya policy brief ADFIN bawah. Ini. Ya. Ini saya hendak memperlihatkan bahwa sekian waktu sebelumnya mereka menyusun berdasarkan riset sebuah policy brief, bonus demografi, ledakan penduduk usia kerja, telah siapkah pemerintah dan seterusnya. Artinya sebelum isu itu ditangkap dan tidak kurang dalam Kompas News itu ada Wapres yang berkomentar soal bonus demografi, kemudian Menteri Pendidikan atau pejabatnya, ada proses yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitian mereka, studi mereka, dan menyusunnya dalam sebuah media komunikasi yang dianggap bisa persuasif, bisa kemudian didengar oleh para pejabat yang berwenang, yaitu ini misalnya. Itu contoh. Oke, balik lagi ke PowerPoint. Tapi memang kalau ditanya efektif atau tidak, kembali ya, tadi ada proses yang menunjukkan itu. Ada upaya, hasil riset, data, disusun policy brief, didengar, kemudian menjadi input dalam penyusunan kebijakan berikutnya, pada tahap berikutnya. Tetapi lanjut berikut. Lanjut. Ada juga perjalanan panjang yang tidak selalu semua efektif. Kalau saya boleh perlihatkan kembali ke ini lagi, ada policy paper dari sebuah penyusunan tentang kebijakan rumah sakit di 2007. Bukan, policy paper RS. Ini 20 Juni 2007. Hasil kajian terkait manajemen rumah sakit. Boleh terus bawahnya.
Panjang termasuk terus, boleh, saya tidak memperlihatkan bawah, terus lanjut. Ada yang di merah-merah misalnya mereka sempat melihatkan, lanjut. Terus bawah, terus cepat saja. Nanti saya melihat policy recommendation to option-nya. Lanjut. Di sini misalnya, boleh ke atas mana? Disebut misalnya ada tidak perlu membuat undang-undang rumah sakit secara khusus ini. Boleh? Ya, misalnya ditulis begini. Ada ditulis salah satunya opsi kebijakannya. Misalnya saya buatkan merah. Misalnya ada alternatif kebijakan tidak menyusun undang-undang rumah sakit secara eksklusif misalnya. Padahal kita tahu ada undang-undang rumah sakit yang keluar ditetapkan tahun 2009 misalnya. Itu satu contoh proses seperti itu. Lanjut, balik lagi. Oke, ke PowerPoint. Ya, ini juga policy paper tahun 2006. Ini beberapa contoh yang dibuat waktu itu oleh Balitbangkes. Lanjut, slide. Sekian judul. Ya, ada yang sekarang berlanjut masuk dalam forum ini. Ada yang tidak. Ini waktu acara Balitbangkes di Depok, Mas. Ini. Jadi ada sekian judul yang dicoba disusun misalnya oleh Balitbangkes. Ada yang berlanjut menjadi input yang signifikan dalam penyusunan kebijakan berikut, ada yang tidak misalnya. Lanjut. Sehingga lanjut lagi. Contoh, karena waktunya sudah habis. Nampaknya efektif atau tidak, ini sebagai slide terakhir karena saya sudah dapat 1 menit itu. Ya, kemudian memang harus butuh proses yang menerus dan sistemik gitu. Tidak sekedar para peneliti melakukan penelitian, mencoba menyusunnya dalam sebuah policy brief dan kemudian selesai. Begitu. Sehingga kemudian perlu ada upaya-upaya tadi membuka jarak, membangun jarak, membuka komunikasi untuk lebih didengar. Satu contoh terakhir, ini slide terakhir Pak Denny adalah memang yang dilakukan oleh termasuk jaringan kebijakan. Boleh diklik keluar. Tadi penyusunan policy brief jaringan kebijakan. Oke. Ini situs yang saya satu contoh. Ada penyusunan pembahasan policy brief dan pengembangannya untuk BPJS dan KIA. Artinya ada penelitian, datanya dimanfaatkan, disusun dalam policy brief, tetapi tidak berhenti di sana. Ada upaya-upaya untuk melakukan advokasi agar policy briefnya lebih didengar, antara lain dengan menguatkan posisi penyusun policy brief, misalnya pembuatan jaringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa policy brief menjadi begitu penting untuk tidak membuat berbagai upaya kita dalam research data yang tajam itu terbuang sia-sia, dan supaya kemudian kita bisa berharap yang sejatinya filosofi public policy adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah sesuai dengan kepentingan orang banyak itu bisa terwujud, ya. Dan untuk itu policy brief menjadi penjembatan, ya, jembatan yang menjembatani, tapi secara persuasif, secara komprehensif, tapi tidak cukup efektif atau tidak akan sangat tergantung pada kemudian mekanisme yang dibangun sesudah itu. Pengokohan jaringan adalah salah satunya. Saya kira itu, terima kasih, selamat sore.